5歳の野原しんのすけ。お前の未来はお前のもんだぞ。好きなように生きろ。じゃあな。ちょっと待って、しんのすけさん。Hai, selamat datang kembali di channel Ceritain Dong, dimana kamu selalu mendapatkan cerita-cerita yang seru di channel ini. Di video kali ini, kami akan menceritakan seluruh alur film movie dari Shinchan, yaitu Crayon Shinchan Movie, pengantin dari masa depan. Di awal cerita, kita diperlihatkan sebuah perusahaan yang besar yang diberi nama perusahaan Kaniari, yang sedang melakukan promosi produk terbaru. Dan ini adalah masa depan kota Kasukabe, di mana sudah 20 tahun sejak Shinchan berusia 5 tahun. Di mana kita diperlihatkan sosok pahlawan bertopeng yang sedang menyelinap di kantor Kaniari. Pahlawan bertopeng yang nyaris saja ketahuan oleh penjaga perusahaan tersebut bersembunyi dan menyamar di tempat action figure berukuran besar pahlawan bertopeng. Dengan dibantu oleh teman wanitanya yaitu Tamiko, pahlawan bertopeng yang ternyata adalah Shinchan yang sudah dewasa melakukan sesuatu yang akan menyelamatkan Jepang di atas gedung Kaniari. Namun sayangnya Shinchan dewasa ketahuan oleh bos perusahaan Kaniari dan Shinchan akhirnya ditembak yang menyebabkan tubuh Shinchan menjadi batu. Namun sebelum tubuhnya menjadi batu, Shinchan menyarankan Tamiko agar Tamiko pergi ke masa di mana Shinchan berumur 5 tahun dan meminta bantuan kepada Shinchan yang berumur 5 tahun. Singkat cerita, kita dibawa kembali di mana Shinchan berumur 5 tahun. Misae yang sedang membersihkan rumah menemukan gaun pengantin dan bertanya-tanya siapa yang menaruhnya di kotak kardus. Di sisi lain, di atas rumah, Hiroshi yang sedang menyetel musik bernostalgia karena lagu tersebut teringat pada saat dirinya masih muda. Tapi tiba-tiba muncul Shinchan yang membuat Hiroshi berkata, "Jangan mengganggu ingatan masa mudaku." Pada saat di ruangan TV, Misae menunjukkan gaun pengantin yang ia temukan kepada Hiroshi. Misae yang bertanya kepada Hiroshi apakah dirinya masih cocok memakai gaun atau tidak. Namun Hiroshi tidak memerhatikan pertanyaan Misae. Alhasil Hiroshi tidak mendapatkan gear hari ini. Di sini kita diperlihatkan hari-hari di mana selalu ada keributan di rumah Nohara. Saat Misae sedang memakai gaun, Shinosuke meledek mamanya dengan mengatakan ada wanita tua memakai gaun sedang merayu Hiroshi. Seperti biasanya, Misae langsung mengeluarkan jurus pengait kepala buat Shinosuke. Tapi Shinosuke berhasil kabur dan berhasil keluar menghindari omelan Misae. Singkat cerita, kita diperlihatkan dengan teman-teman Shinosuke yang sedang bermain di taman. Permainan yang sedang mereka mainkan adalah permainan di mana jikalau mereka sudah dewasa. Masao yang memerankan sebagai mangaka terkenal, Nene yang memerankan sebagai aktris terkenal, Kazao yang menjadi presiden di sebuah perusahaan, dan Bo yang sedang memainkan peran sebagai dokter yang sedang melakukan penelitian. Dan ini adalah di mana saat teman-teman Shinosuke bertanya kepada Shinosuke, "Mau jadi apa jika kamu besar nanti?" Dalam hayalan Shinosuke, saat besar, tubuhnya ya hanya menjadi bertambah besar dan menjulang tinggi ke atas. Namun ada jawaban Shinchan yang bikin kita kepengen terus nih sampai sekarang, yaitu mimpinya Shinchan hanya akan tetap menjadi anak-anak. Secara bersamaan muncul cahaya terang di atas kepala Shinosuke. Dia adalah Tamiko yang dikirim oleh Shinosuke dewasa ke Kasukabe lewat portal dimensi waktu. Tamiko mengira Kazao adalah Shinosuke. Langsung saja Tamiko memeluk Kazao dan wajah Kazao langsung nempel ke dada Tamiko. Wajah Kazao pun langsung memerah saat diberitahu Kazao bahwa dirinya bukan Shinchan dan menunjuk Shinosuke itu yang sedang berbaring di sana yang terlihat setengah pantatnya. Tamiko pun rada bingung, Shinosuke dewasa adalah pahlawan bertopeng, tapi masa kecilnya sekonyol yang ada di hadapannya. Langsung saja Tamiko meminta Shinosuke pergi ke masa depan. Tamiko berkata bahwa masa depan membutuhkan Shinosuke. Perdebatan kocak yang ditanyakan Shinosuke ke Tamiko membuat Tamiko menjadi yakin bahwa itu memang Shinosuke yang asli. Saat Tamiko mengeluarkan senter waktunya, Tamiko dilarang oleh teman-teman Shinosuke. Saat teman-teman Shinosuke berkata jangan pergi dengan orang tak dikenal sembarangan, di sini Tamiko menyebutkan bahwa dirinya adalah tunangan Shinosuke di masa depan. Sepertinya Shinosuke nggak mau ikut Tamiko, makanya di sini Tamiko mengiming-imingi Shinosuke bahwa di masa depan ada diskon spesial Chocobi.
Emang dasar Shinosuke cuma bocah 5 tahun, langsung tuh mau ke masa depan bersama Tamiko. Shinosuke dan teman-temannya pergi ke masa depan bersama Tamiko. Apa yang terjadi setelah mereka sampai di sana? Tetap ikuti cerita ini. Singkat cerita, sepanjang perjalanan melintasi waktu, Shinosuke melihat semua yang akan dilaluinya waktu ke waktu. Sampai di mana mereka sampai di Kasukabe, yang di masa depan berubah namanya menjadi Neo Tokyo. Di Neo Tokyo, walaupun siang hari, tetap saja seperti malam. Seperti ada yang salah dengan dunia ini. Seperti kata pahlawan bertopeng, hanya aku yang berusia 5 tahun yang dapat menolong dunia ini. Sampailah mereka di Neo Tokyo. Shinosuke langsung terpesona melihat patung Action Kamen di depannya. Padahal itu adalah patung dirinya sendiri. Di sisi lain, kita diperlihatkan di mana seluruh isi kota dipenuhi iklan-iklan dari perusahaan Kamehari. Yang brand ambasadornya adalah Shinosuke atau bisa dibilang Action Kamen. Mereka berdua melanjutkan perjalanannya untuk mencari Shinosuke dewasa. Di tengah perjalanan, Shinosuke merasakan ini pertama kalinya dirinya berdebat dengan orang yang lebih kuat dari mamanya. Di sini Tamiko ternyata sangat mengenal Misae-san. Shinosuke akhirnya tahu bahwa kenapa dia dikirim ke masa depan ternyata adalah suruhan dari Shinosuke dewasa yang sedang dalam kesulitan. Singkat cerita, kita dibawa di mana Nene, Masao, Kazao, dan Bo yang melewati waktu terpisah dengan Shinchan tersesat di Neo Tokyo. Mereka pun sepakat menuju bangunan tinggi yang bercahaya. Mereka menyadari ada pembatas di mana di seberang tempat mereka berada sangat berbeda dengan tempat yang berada di seberang tempat itu begitu gemerlap akan cahaya. Namun di sisi lain sangat terlihat kumuh. Mereka pun memutuskan untuk mencari jalan lain agar bisa sampai ke tempat itu. Kazao percaya bahwa akan ada pertolongan dari dirinya yang sudah dewasa. Mereka sangat kepo bagaimana dirinya di masa depan. Sampai di mana mereka masuk ke supermarket. Di sana terlihat ada seorang penjaga toko yang sedang asik membaca komik. Masao tertegun, diam 1000 kata, menyadari kenyataan pahit bahwa di masa depan nantinya dirinya hanya penjaga Indomaret dan hanya menghasilkan 3 seri komik. Masao pun sangat kecewa dengan dirinya sendiri. Kembali ke Shinosuke dan Tamiko, perjalanan mereka mencari Shinosuke dewasa berlanjut, di mana Tamiko membuat janji kepada Shinosuke 5 tahun, jika mereka berhasil menemukan Shinosuke dewasa, Tamiko akan memberikan apapun yang Shinosuke mau, lalu mereka membuat janji kelingking. Singkat cerita, kita diperlihatkan dengan presiden dari perusahaan Kaneyari. Presiden Kaneyari sedang menelpon anak buahnya untuk melakukan sesuatu, dan kenyataan pahit yang akan diterima Kazao adalah bahwa dirinya adalah hanya karyawan dari perusahaan Kaneyari. Kembali lagi dengan Shinosuke dan Tamiko, di mana mereka sudah sampai di puncak di mana Tamiko terakhir kali bertemu dengan Shinosuke dewasa. Namun sayangnya saat Tamiko naik ke atas puncak, Tamiko hanya bertemu dengan sebuah Action Kamen yang menjadi kecil. Tamiko sangat mempercayai bahwa Shinosuke telah menjadi kecil. Namun Shinchan memberitahu Tamiko bahwa itu hanyalah boneka Action Kamen. Tapi ternyata boneka Action Kamen tersebut adalah sebuah pesan untuk Tamiko bahwa Nohara Shinosuke sudah terbungkus karet biologis. Jika Tamiko masih menginginkannya, datanglah segera, atau jika tidak akan terjadi hal yang buruk terhadap Shinosuke. Jadi, presiden perusahaan Kaneyari adalah ayahnya dari Tamiko. Singkat cerita, mereka berdua diserang oleh wanita-wanita single berumur 34 tahun yang mempunyai impian menikah di usia 25 tahun. Namun takdir berkata lain, mereka single sampai di umur 34 tahun. Mereka adalah perkumpulan wanita pengantin. Saat ingin diserang, Tamiko tahu kelemahan wanita single berumur 34 tahun itu. Tamiko mengeluarkan jurus rahasia, yaitu kartu member single. Tamiko dan Shinosuke akhirnya melarikan diri dari perkumpulan wanita pengantin. Kembali lagi bersama Bo, Nene, Kazao, dan Masao. Di sini Masao terlihat sedih lantaran mengetahui ternyata di masa depan ia hanyalah sebuah penjaga kasir. Tiba saatnya Nene menerima pil pahit setelah melihat dirinya saat dewasa. Ternyata Nene dewasa hanyalah seorang guru TK di TK Futaba. Seketika Nene menjadi syok. Shinchan dan Tamiko secara bersamaan bertemu dengan teman-teman Shinchan di sebuah jalan. Secara bersamaan pula, mereka dikejar oleh perkumpulan wanita pengantin yang marah karena kartu member single yang diberikan Tamiko hanyalah kertas kosong. Singkat cerita, mereka berhasil lolos dari kejaran perkumpulan wanita pengantin. Lalu Kazao bertanya kepada Shinosuke apa yang terjadi sebenarnya. Kenapa mereka dibawa ke tempat yang aneh dan berisi orang-orang aneh?
Tamiko menjelaskan bahwa dirinya adalah tunangan Shinchan. Namun Bo bertanya apa yang menarik dari Shinchan. Tamiko menjelaskan lagi bahwa Tamiko bertemu saat di kereta dan Shinosuke memberikan tempat duduknya untuk Tamiko. Masao ragu bahwa Shinchan memberikan tempat duduk hanya karena Shinchan ingin melihat cewek-cewek di stasiun. Lalu Tamiko menjelaskan lagi, Shinchan pernah membelikannya es krim. Bahkan Shinchan diam dan menemani Tamiko saat Tamiko bersedih. Tapi yang terpenting, Tamiko senang saat bersama dengan Shinosuke. Di tengah pembicaraan tersebut, saat Tamiko mengusap kepala Shinosuke, Shinosuke langsung berlari dari Tamiko. Nene menyadari bahwa ini pertama kali Shinosuke baper. Tapi Shinosuke akhirnya tertangkap oleh perkumpulan pengantin wanita. Dengan menggunakan senjata rahasianya berupa bunga mawar, wanita ini mengancam Tamiko jika Tamiko tidak menyerah, ia akan membunuh Shinosuke. Tapi kocaknya, bunga mawar tersebut dijadikan permainan oleh Shinosuke untuk meramal apakah wanita tua itu menikah atau tidak. Setelah mengalahkan kelompok wanita single, Tamiko berterima kasih kepada Shinosuke kecil dan mengingat akan kenangan bersama Shinosuke dewasa. Saat Tamiko mengenang masa lalu tanpa sadar, di belakang Tamiko ada robot besar yang mengintai, dan saat Shinosuke menoleh ke belakang, Tamiko sudah menghilang. Setelah kehilangan Tamiko, Shinosuke dan teman-teman berjalan di kegelapan area kumuh, sampai di mana mereka kehausan dan berhenti di taman. Namun saat membuka keran air, bahkan air pun tidak mengalir. Shinosuke akhirnya menyadari sesuatu dan berlari menuju rumahnya. Sesampainya di rumah masa depannya, Shinosuke melihat kenyataan kehidupan keluarga Nohara yang susah di masa itu. Shinosuke pun bertemu dengan Shiro, bahkan Shiro sudah mempunyai 8 orang anak. Shinosuke pun bertemu Hiroshi di masa depan yang sudah mengalami kebotakan rambut. Juga Misaya mengalami obesitas. Mereka semua pun masuk ke rumah Nohara dan menyantap makan malam. Hiroshi dan Misaya pun akhirnya mengetahui bahwa mereka adalah anak-anak dari masa lalu. Setelah makan malam, Hiroshi menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di Neo Tokyo saat ini. Perusahaan Kaniari, di sana ada sosok pemimpin bernama Masuzo Kaniari, ayah dari Tamiko. Dulu ada meteor yang jatuh di bumi dan membuat dunia berubah. Kasukabe pun juga berdampak akibat meteor jatuh. Dunia pun selalu gelap setiap harinya dan dingin. Untuk keluar dari masalah kegelapan dunia, para penduduk Kasukabe harus meminjam tenaga dari perusahaan Kaniari. Para penduduk Kasukabe satu persatu jatuh miskin karena tak sanggup membayar tenaga perusahaan Kaniari. Singkat cerita, Tamiko berada di ruangan ayahnya, yaitu presiden dari perusahaan Kaniari. Terjadi perdebatan antara ayah dan anak ini. Tamiko yang menolak untuk dijadikan alat bagi perusahaan Kaniari mengatakan dirinya bukanlah sebuah produk tetapi manusia. Dengan sombongnya, ayahnya mengatakan, jika kamu manusia, berapa harga kamu sebagai manusia? Bagi ayahnya, uang adalah segalanya. Bayar, 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 dan bayar, maka kamu akan mendapatkan segalanya. Itulah yang ditentang oleh Tamiko. Kazao dewasa pun disuruh masuk ke ruangan ayah Tamiko. Bagi ayah Tamiko, dari seluruh pegawainya, Kazao lah yang membuat penghasilan terbanyak bagi perusahaan Kaniari. Sebagai bonus dari kerja keras Kazao, ayah Tamiko meminta Kazao untuk menikahi Tamiko. Singkat cerita, Masazo Kaniari mengumumkan kabar pernikahan anaknya melalui televisi. Shinosuke dan teman-temannya sedang makan melihat iklan tersebut dan kaget setelah mengetahui bahwa calon pengantin prianya adalah Kazao di masa depan. Keluarga Nohara dan teman-temannya pun sepakat untuk hadir di acara pernikahan Tamiko dan Kazao. Di otak ayah Tamiko, pernikahan Tamiko hanyalah ladang bisnis yang menggiurkan. Bahkan Masazo Kaniari menjual tiket pernikahan senilai 5.000 yen per tiket. Hiroshi masuk ke acara pernikahan Tamiko. Namun Hiroshi dijegat di pintu masuk oleh penjaga. Hiroshi tidak mungkin tanpa rencana saat masuk ke perusahaan Kaniari. Hiroshi menggunakan Kazao dan memfitnah Kazao dewasa bahwa Kazao sudah memiliki anak. Mereka semua pun akhirnya menerobos masuk ke alun-alun acara pernikahan Tamiko. Singkat cerita, acara pernikahan pun dimulai. Shinosuke berlari untuk menjemput Tamiko, namun Kazao dan Tamiko sudah berada di puncak acara. Kazao tersenyum gembira, tapi Tamiko terlihat murung. Kazao bingung akan kedatangan Shinchan. Kenapa ada Shinchan saat masih kecil? Tamiko menyuruh Shinosuke agar segera pergi, karena Tamiko memutuskan untuk menikahi Kazao. Disitulah seketika hati Shinosuke hancur. Namun Shinosuke mengatakan dan berteriak kepada semua orang bahwa pengantin pria Tamiko adalah Shinosuke. Singkat cerita, gembung perusahaan Kaniari menjadi kacau.
Kekacauan tersebut diberitakan oleh semua media. Secara bersamaan, Nene, Masao, dan Bo dewasa melihat dan menyadari bahwa anak-anak tersebut adalah diri mereka saat masih kecil dan datang ke masa depan. Di sini diketahui bahwa Bo dewasa adalah seorang ilmuwan jenius. Lanjut di mana Tamiko menyadari di mana keberadaan Shinosuke dewasa. Ternyata Shinosuke dewasa berada di salah satu patung yang berada di alun-alun perusahaan Kaniari. Mereka pun langsung menuju patung tersebut. Di sisi lain, Ayah Tamiko mengingat di mana Ayah Tamiko meminta Shinosuke dewasa untuk bergabung dengan perusahaan Kaniari. Pada saat itu, Shinosuke dewasa menolak dan mengatakan itu adalah hal yang tidak menyenangkan. Hal tersebut membuat Ayah Tamiko semakin marah dan langsung meledakkan patung Shinosuke. Saat Ayah Tamiko mengatakan bahwa Shinosuke sudah mati, disinilah Shinosuke kecil mengatakan bahwa aku belum mati. Maka Ayah Tamiko mengeluarkan peralatan rumah robot X. Di sini, Shinosuke berhasil mengalahkan peralatan rumah robot X, dan secara bersamaan tibalah teman-teman Shinosuke, yaitu Bo dewasa, Nene, juga Kazao yang juga ikut bergabung dengan tim dari masa lalu. Bo memberitahu bahwa Shinosuke dewasa masih hidup. Menurut Bo, energi bodoh yang berasal dari Shinosuke belum berkurang, menandakan bahwa Shinosuke masih hidup. Menurut Bo, kebodohan-kebodohan itu adalah kekuatan luar biasa yang dimiliki Shinosuke. Bo menunjukkan rekaman ulang saat patung diledakkan. Ternyata patung tidak hancur, namun hanya jatuh dan tepat jatuh di mobil Chochobi. Singkat cerita, Ayah Tamiko masih mempunyai kartu as, yaitu robot besar, di mana robot itu melakukan tembakan ke segala arah sampai membuat batu besar menuju ke Misae dan Hiroshi. Beruntung Himawari dewasa tepat waktu untuk menolong ayah dan ibunya. Singkat cerita, Tamiko dan Shinosuke berhasil menemukan patung Shinosuke. Namun Tamiko tidak tahu apa yang akan diperbuat selanjutnya karena Shinosuke belum juga kembali seperti semula. Bo yang mengeluarkan alat deteksi kebodohan menyadari bahwa energi kebodohan meningkat dari Shinosuke. Alhasil Shinosuke kembali seperti semula dan melawan ayah Tamiko yang sudah meresahkan penduduk Kasukabe. Ayah Tamiko berhasil dikalahkan oleh Shinosuke berkat kekuatan bodoh yang bertambah 120% yang diberikan Shinosuke kecil. Jadi setelah Shinosuke dewasa, kekuatan kebodohannya sedikit demi sedikit hilang. Maka karena itu, Shinosuke sadar hanya Shinosuke berumur 5 tahun lah yang dapat memberikan kekuatan bodoh yang berlebihan. Maka dari itu, Shinosuke berhasil mengalahkan ayah Tamiko berkat Shinosuke kecil. Kota Kasukabe berhasil diselamatkan. Semua penduduk bersuka cita. Jadi tujuan Shinosuke untuk menghilangkan kegelapan dan dinginnya kota Kasukabe adalah jika matahari kembali bersinar lagi, udara akan menjadi panas dan membuat wanita-wanita kegerahan. Disitulah para wanita-wanita muda akan memakai pakaian yang seksi. Di akhir cerita, sosok action camera terbongkar. Dia adalah Shinosuke. Shinosuke pun menjadi idola gadis-gadis muda. Ia adalah sosok pahlawan kota Kasukabe atau New Tokyo. Namun sayangnya sampai akhir film kita tidak diperlihatkan wajah Shinosuke dewasa. Hanya sosok pria dengan pakaian action kamen dan rambut jabriknya. Namun kita bisa membayangkan wajah Hiroshi tanpa jenggot dan sedikit lebih muda, juga rambut jabrik ke atas. Mungkin itulah sosok Shinchan saat dewasa. Oke, demikian seluruh alur cerita Shinchan Movie, pengantin dari masa depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini jika kalian suka dengan konten-konten ceritain seperti ini.